Misalkan pada kasus berikut ini untuk perhitungan payback period, misalkan ada dua alternatif proyek investasi, yaitu proyek A dan proyek B. Nah, untuk investasi awal proyek A adalah 250 juta dan proyek B adalah 300 juta. Arus kas operasional dari tahun pertama dan tahun kelima untuk kedua proyek ini bervariasi ya. Proyek A memiliki arus kas operasional yang flat setiap tahun, sedangkan proyek B memiliki arus kas operasional yang berbeda-beda atau bervariasi setiap tahun. Namun rata-rata arus kas operasional kedua proyek ini sama-sama 75 juta rupiah. Nah, untuk perhitungan payback period ini bisa kita hitung dari rasio antara investasi awal dengan arus kas bersih rata-rata per tahun. Nah, untuk proyek A misalnya, karena investasi awalnya adalah 250 juta dan arus kas bersih rata-rata per tahunnya adalah 75 juta, sehingga didapatkan payback periodnya adalah 3 tahun 4 bulan. Artinya dalam jangka waktu 3 tahun 4 bulan, semua pengeluaran investasi untuk melakukan proyek A itu bisa balik modal ya. Sedangkan untuk proyek B yang memiliki arus kas bersih bervariasi, nah ini kita hitung dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, misalkan investasi awal untuk proyek B adalah 300 juta dan arus kas tahun pertama adalah 150 juta, sehingga pada akhir tahun pertama itu masih ada modal investasi yang belum kembali sebesar 150 juta. Nah, pada arus kas tahun kedua ini didapatkan arus kas operasionalnya 100 juta, sehingga pada tahun kedua arus kasnya adalah 150 juta dikurangi 100 juta, jadi kita dapatkan 50 juta. Nah, untuk tahun ketiga ini arus kasnya adalah 75 juta, sementara sisa investasi kita di tahun kedua itu hanya 50 juta. Nah, ini kita hitung rasionya sehingga didapatkan nanti ini ya 50 juta per 75 juta ya. Oke, atau 2 per 3 tahun ya. Yaitu sebesar 2 tahun 8 bulan. Artinya proyek B itu akan balik modal investasinya dalam jangka waktu 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk menghitung net present value proyek A, nah ini misalkan arus kas tahunan untuk proyek A itu rata-rata adalah 75 juta per tahun dan nilai XP Viva 10% untuk jangka 5 tahun itu adalah 3,7908. Nah, ini kita peroleh dari sigma 1 per 1 tambah I pangkat N, di mana I-nya adalah 10% dan N-nya adalah 5 tahun. Sehingga didapatkan present value arus kasnya adalah 75 juta rupiah dikali dengan 3,7908, yaitu 284 juta 310.000. Nah, ini kita kurangi dengan investasi awal tadi sebesar 250 juta rupiah, sehingga didapatkan net present value untuk proyek A adalah 34 juta 310.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk net present value proyek B, nah ini karena arus kasnya bervariasi setiap tahun, sehingga kita perlu menghitung present value PViva 10% untuk jangka waktu setiap tahunnya ya. Ini kita dapatkan misalnya untuk tahun pertama present value-nya adalah 150 juta kali 0,9091 ya, dimana 0,9091 adalah 1 per 1 tambah 10% pangkat 1. Anda lakukan itu sampai tahun kelima, sehingga nanti kita dapatkan nilai present value arus kas dari tahun 1 ke tahun 5 adalah sebesar 300 juta 881.500.
Sedangkan proyek B ini tadi kita keluarkan investasi awal sebesar 300 juta sehingga didapatkan net present value-nya sebesar 8.881.500. Nah, untuk menghitung untuk menghitung internal rate of return, nah ini adalah dari rasio antara cash flow dibagi dengan 1 tambah IRR pangkat T. Nah, untuk investasi awal, misalkan proyek A ya, itu sebesar 250 juta dibagi dengan 75 juta sehingga didapatkan nilai 3,33. Nah, di sini kita lihat nilai PVIVA dengan N5 yang mendekati 3,3 itu adalah 3,3522 untuk nilai K sebesar 15% dan 3,2743 untuk nilai K sebesar 16%. Nah, nilai ini bisa Anda lihat dari tabel ya, tabel yang ada di buku-buku tentang evaluasi proyek investasi. Nah, kemudian kita bisa hitung nilai IRR dengan cara melakukan interpolasi. Nah, kemudian nilai X itu bisa kita hitung dari rasio antara 0,059 dibagi dengan 0,0779 dikali dengan 1%, sehingga didapatkan nilai X-nya adalah 0,7574. Dengan demikian kita bisa hitung berapa nilai internal rate of return untuk project A, yaitu 16% dikurangi dengan 0,7574%, yaitu 15,2426%. Begitupun untuk proyek B ya, dengan arus kas total 5 tahun sebesar 375 juta rupiah dan arus kas rata-ratanya adalah 75 juta rupiah dengan investasi awal sebesar 300 juta rupiah. Maka rata-rata tingkat pengembalian investasi itu kita dapatkan sebesar 4 ya, 4 tahun. Nah, nilai PVIVA dengan N sama dengan 5 yang mendekati 4 itu kita dapatkan untuk nilai K sebesar 8%, yakni 3,9927. Ini bisa Anda lihat dari nilai tabel ya. Kemudian karena arus kas awal tahun itu lebih besar daripada rata-rata, maka di sini nilai IRR-nya bisa kita naikkan 1-3%. Nah, misalkan kita naikkan IRR-nya 2% dari K sama dengan 8, sekarang kita lihat untuk nilai K sama dengan 10%. Nah, dengan tingkat diskonto 10% kita dapatkan nilai NPV-nya adalah 8.871.500. Nah, artinya NPV-nya masih positif ya. Untuk itu maka tingkat diskontonya kita naikkan lagi menjadi 15% ya, agar nanti kita dapatkan nilai NPV-nya sama dengan 0. Nah, dengan tingkat diskonto 15% seperti pada slide, kita lakukan lagi perhitungan nilai present value-nya untuk tahun 1 sampai tahun ke-5, sehingga nanti didapatkan total present value arus kasnya adalah 283.206.500, sedangkan investasi awalnya adalah 300 juta, sehingga didapatkan net present value-nya sudah negatif. Untuk menghitung nilai X, kita bisa bandingkan nilai NPV untuk 10% dan 15% ya, dimana nilai NPV pada K 10% positif, sedangkan nilai NPV pada K 15% adalah negatif. Nah, ini kemudian kita lihat selisihnya dengan nilai IRR pada saat nilai K-nya adalah 5% ya. Kemudian juga kita bandingkan dengan nilai K-nya 10%, sehingga nanti didapatkan nilai X-nya adalah 16.793.500 dibagi 25.675.000 kali 5%, yaitu 3,2764. Dengan demikian maka nilai IRR untuk proyek B adalah 15% dikurangi dengan 3,27%, yaitu 11,7296. Nah, di tingkat internal rate of return untuk proyek B adalah 11,7%.
ya. Sedangkan IRR untuk proyek A tadi kita dapatkan adalah 15,24%. Oke, materi ini bisa Anda pelajari lebih lanjut dengan melihat daftar referensi yang tertera pada slide. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.